Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Redina Yasita Kirani, Fauzia Masrah, Karina Salsabila, Ayomi Sabahati, Rohmasari, dan Muhammad Ihsan. Di sini kami akan menceritakan sejarah asal-muasal kota Balikpapan. Legenda asal mula kota Balikpapan. Dahulu di Tanah Pasir, Kalimantan Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Aji Muhammad yang terkenal adil dan bijaksana. Berkat kepemimpinan sang raja, negeri itu senantiasa aman, makmur, sentosa. Penduduknya hidup dari hasil laut dan pertanian yang melimpah. Negeri itu mewakili wilayah yang cukup luas, salah satunya adalah Teluk dengan pemandangan yang sangat indah. Raja Aji Muhammad memiliki seorang putri yang bernama Aji Tatin. Dialah calon tunggal pewaris tahta kerajaan. Itulah sebabnya semua kasih sayang ayah dan ibunya tercurah kepada Aji Tatin. Puluhan daeng-daeng istana selalu mendampingi Aji Tatin untuk menjaga, merawat, melindunginya, dan memastikan segala keperluan Aji Tatin. Setelah beranjak dewasa, Putri Aji Tatin dinikahi dengan seorang putra bangsawan dari Kutai. Sebagai putri tunggal, pesta pernikahan Aji Tatin dilangsungkan sangat meriah. Puluhan sapi dan kerbau disembelih untuk dihidangkan kepada para tamu undangan dari berbagai penjuru negeri. Tidak hanya para pembesar dari kerajaan tetangga, tetapi juga seluruh rakyat negeri itu turut berpesta. Hari itu merupakan hari indah dan bahagia bagi kedua mempelai. Saat pesta sedang berlangsung, Raja Ali Muhammad bangkit dari singgasananya untuk memberikan hadiah kepada putri tercintanya. Putriku, Aji Tatin, di hari yang penuh bahagia ini, ayah memberikan wilayah Teluk yang indah dan mempesona itu sebagai hadiah pernikahanmu, kata sang raja di hadapan putri dan disaksikan oleh seluruh undangan. Kini, Teluk itu telah menjadi wilayah kekuasaanmu. Engkau pun boleh memungut upeti dari rakyatmu. Terima kasih ayahanda, semoga Ananda bisa menjaga amanat ini, ucap Putri Aji Tatin dengan perasaan bahagia. Sejak itulah Putri Aji Tatin menjadi raja di teluk tersebut. Untuk memungut upeti dari rakyat, ia dibantu oleh suaminya dan seorang abdi setia bernama Panglima Sendong. Ketika itu, upeti yang dipungut dari rakyat berupa hasil bumi, terutama kayu yang sudah berbentuk papan. Papan tersebut akan digunakan untuk membangun istana. Suatu hari, orang-orang kepercayaan Putri Aji Tatin yang dipimpin oleh Panglima Sendong sedang memungut upeti dari rakyat. Upeti berupa papan tersebut diangkut melalui laut dengan menggunakan perahu. Namun, ketika mereka telah hampir sampai di teluk, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Selang berapa saat kemudian, gelombang laut yang amat dahsyat menerjang perahu yang mereka tumpangi. Seluruh penumpang perahu menjadi sangat panik. "Ayo cepat, dayung perahunya ke teluk!" teriak Panglima Sendong. Mendengar seruan itu, para pendayung pun segera mengayuh perahu mereka dengan cepat. Namun, semuanya sudah terlambat, karena sebelum perahu itu mencapai teluk, gelombang laut yang semakin besar menabrak bagian lambung perahu. Air laut pun masuk dan memenuhi seluruh bagian perahu. Tak ayal, perahu yang dipenuhi dengan papan kayu itu pun terbalik. Perahu yang sudah hampir tenggelam itu kemudian terbawa gelombang laut, dan akhirnya terhempas ke sebuah karang di sekitar teluk, sehingga pecah berantakan. Tokong atau galah para pendayung pun patah, sedangkan papan kayu yang memenuhi perahu itu sebagian hanyut ke laut, dan sebagian yang lain terdampar di tepi teluk. Dan sementara itu, tak ada seorang pun dari penumpang perahu tersebut selamat, termasuk Panglima Sendong. Putri Aji Tatin dan suaminya amat bersedih atas musibah yang menimpa Panglima dan orang-orang kepercayaannya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah teluk tempat perahu itu terbalik dinamakan Balikpapan, yaitu dari kata balik dan papan. Sementara itu, karang tempat terhempasnya perahu itu semakin lama semakin besar, sehingga menjadi sebuah pulau. Hingga kini pulau itu disebut Pulau Tukung,
yang berasal dari kata tokong, yaitu tokong para awak perahu yang patah akibat terhempas di karang. Demikianlah cerita asal mula nama kota Balikpapan dari daerah Kalimantan Timur. Nilai-nilai yang dapat kita petik dari cerita tersebut antara lain: yang pertama, nilai moral yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah bahwa orang tua harus mendidik putra-putri dengan baik dan benar. Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberikan warisan yang bermanfaat, dan kita harus berhati-hati dalam segala situasi. Yang kedua, nilai religius yang dapat kita petik dari cerita di atas adalah bahwa musibah itu telah menjadi ketetapan Tuhan yang Maha Esa dan tidak akan bisa untuk kita hindari. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa memohon perlindungan setiap kali melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan. Nilai budaya yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah budaya pesta pernikahan pihak kerajaan harus semeriah dan semewah mungkin. Hal ini mencerminkan budaya pernikahan di Indonesia bahwa yang namanya pesta pernikahan harus diadakan semeriah mungkin. Nilai kepahlawanan yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah bahwa setiap pemimpin dalam masyarakat harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, seperti yang dicontohkan oleh Raja Haji Muhammad. Beliau mengajarkan kita untuk selalu berperilaku adil kepada semua orang tanpa terkecuali. Nilai sosial yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah bahwa untuk mewujudkan keinginan bersama diperlukan sikap saling membantu satu sama lain atau gotong royong. Sikap saling membantu ini mencerminkan tindakan yang dilakukan oleh suami Haji Tatin dan Panglima Sendong untuk mewujudkan keinginan Haji Tatin, yaitu membangun istana dari hasil upeti rakyat. Oke guys, itu tadi cerita sejarah tentang asal muasal kota Balikpapan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga nilai-nilai dari cerita itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.